Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Siapa bilang anak Betawi pada bertingkah? Siapa bilang anak Betawi pada buaya? Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Anak Betawi gak berbudaya katanya. Aduh sialan, disindir anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Diberi sekali orang bisa mati. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan beliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan, malam mencekam rembulan sendurawan. Anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku
Diam. Sekarang kemana ke sini? Oh sini ya. Jangan sana. Itu pintu depan. Naik bajaya oke bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau tahun 2024 pemirsa. Gimana nih kabarnya? Apakah tetap sehat-sehat selalu, tetap semangat ya, tetap membara seperti obor Monas atau melempem pemirsa? Waduh, seperti lilin bergoyang yang harus ditiup pemirsa. Waduh. Waduh, kita harus tetap semangat ya, apalagi video ini tayang ketika suasana detik-detik proklamasi pemirsa, suasana masih proklamasian ya, yang ke-79 tahun Republik Indonesia, hari ulang tahun ke-79 tahun Republik Indonesia. Kita harus tetap semangat untuk meneruskan cita-cita para pahlawan dahulu yang rela berkorban harta, benda, jiwa, raga untuk kemerdekaan kita pemirsa. Kita sebagai generasi muda ya, jangan leha-leha, tetapi harus meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, cita-cita para pahlawan dulu pemirsa. Ya minimal kita tetap semangat ya, tidak ogah-ogahan, apalagi Pak Ogah. Dan juga tidak mengganggu orang lain atau merugikan orang lain, apalagi merugikan satu nusa satu bangsa pemirsa. Waduh, Bung Karno bilang ya, musuh yang paling berbahaya itu bukan menghadapi para penjajah ya atau bangsa lain, tetapi bangsa sendiri yang berkhianat. Waduh. Oleh karena itu, adik-adik yang sedang belajar menuntut ilmu, belajarlah dengan rajin ya, dengan semangat untuk menggapai cita-cita di masa yang akan datang pemirsa. Jangan sampai ogah-ogahan atau malas-malasan untuk belajar pemirsa. Karena pemimpin masa depan itu adalah kalian ya, yang sekarang sedang bersekolah, yang sekarang sedang belajar. Siapa tahu di antara kalian ada yang menjadi presiden di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rajin-rajinlah belajar menuntut ilmu.
kalian jangan kalah sama Sidul pemirsa ya, Sidul anak sekolahan asli Betawi. Waduh, beliau bersekolah dengan semangat dari kecil ya, sampai akhirnya sekarang menjadi Sidul anak Gedongan pemirsa. Waduh, Sidul anak Senayan. Waduh, yang siapa tahu sebentar lagi Sidul anak Monas pemirsa, atau Sidul anak IKN. Maaf. Oke adik-adik ku sayang yang sedang belajar menuntut ilmu, yang sedang bersekolah, kalian harus tetap semangat ya untuk masa yang akan datang ya. Semangatlah seperti film cerita Sidul anak sekolahan pemirsa. Mungkin di antara kalian sudah tak asing lagi dengan film Sidul anak sekolahan ya, dengan karakternya yang unik. Satu keluarga ini ada Bang Rano Karno yang menjadi Sidul, ada juga Bang Beni almarhum alias Benyamin Sueb yang menjadi babehnya, ada Bang Mandra ya yang menjadi bumbu-bumbu penyedap rasa di cerita film tersebut, dan ada juga Mbak Atun, waduh ya, ada juga almarhum Haji Tile, ada maknya almarhum ya, ada siapa lagi ini, dan ada juga Bang Basuki ya almarhum. Satu kesatuan yang menghibur kita sampai hari ini. Mamang aja kalau lagi boring ya, sering menonton Sidul di media sosial pemirsa, dan terkadang di TV pun masih ditayangkan. Dulu ditayangkan di RCTI pemirsa ya, menjadi sinetron favorit, dan sampai hari ini pun menjadi favorit. Terkadang siaran TV itu menyiarkan juga film Sidul, tak bosan-bosannya meskipun kita sudah tahu ceritanya. Waduh. Oke pemirsa, Mamang masih backpackeran di ibu kota tanah Betawi ya, ibu kota Republik Indonesia Jakarta, atau mungkin sekarang kalau video ini tayang ibu kotanya sudah pindah ke IKN pemirsa. Maklumlah kemarin tanggal 17 Agustus 2024 itu ada upacara proklamasi di IKN pemirsa. Ya kemungkinan ibu kota kita sudah pindah ke IKN. Meskipun ibu kota kita sudah pindah ke IKN Nusantara yang ada di Kalimantan Timur, tapi powernya Jakarta tetap menawan pemirsa ya, menawan secara ekonomi, wisata, dan juga tempat pusatnya bisnis. Waduh ya, dan terkadang juga pusat pemerintahan sebagian berkantor masih di Jakarta pemirsa. Termasuk juga salah satunya adalah tempat hiburan dunia fantasi alias Dufan. Waduh, siapa nih yang pernah datang ke Dufan nih, Cung? Waduh, Taman Hiburan Impian Jaya Ancol, dunia fantasi Jaya Ancol atau disingkat dengan Dufan. Itu letaknya ada di Jakarta Utara pemirsa ya, di sekitar kampung dekat dengan kampung Bang Pitung. Waduh, dekat pantai utara pemirsa, pantainya Laut Jawa, pantai Jakarta pemirsa. Waduh, jadi artinya Dufan ini adalah salah satu tempat hiburan yang favorit yang ada di Jakarta pemirsa. Nah kebetulan Mamang sedang berada di Jakarta. Tadinya Mamang kepikiran mau kemana nih, langkahku pergi ya, mau ke museum mana dulu nih, mau ke kiri atau mau ke kanan. Ya berhubung Ray pinginnya ke Dufan ya, oleh karena itu langkah pertama Mamang adalah ke dunia fantasi ya, bukan dunia gaib tapi dunia fantasi yang ada di Ancol. Ya ngomong-ngomong tentang Ancol, pasti kalian berpikir ada dua dunia ya, dunia fantasi dan dunia misteri pemirsa. Waduh, dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol, tempat hiburannya benar-benar fantasi pemirsa. Waduh, dan menyenangkan, cocoklah buat keluarga. Dan ada juga dunia misteri. Waduh, kalau dunia misteri hubungannya dengan si manis Jembatan Ancol pemirsa dan misteri yang lain. Mamang tidak akan bahas dunia misteri untuk episode kali ini, tapi Mamang akan jalan-jalan ke dunia fantasinya Jaya Ancol. Mamang berangkat dari Masjid Istiqlal menuju dunia fantasi itu menggunakan Maxim pemirsa. Tadinya Mamang tidak tahu mau kemana perginya ya. Tiba-tiba Bibi
memesan Maxim, ya Mamang kira mau ke Marunda, taunya pergi ke dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol pemirsa. Nah, naik Maxim itu harganya alhamdulillah agak-agak murah, tapi kalau naik Bajai itu harganya agak-agak mahal pemirsa ya. Nggak tahu nih, padahal dekat sekali termasuk Istiqlal dengan Dupan. Tapi kalau naik busway katanya harus turun naik katanya ya. Karena Mamang belum pernah naik busway dari Masjid Istiqlal menuju Dupan pemirsa. Mungkin sehabis dari Dupan Mamang akan jelajahi kota Jakarta dengan menggunakan angkutan umum. Ya mungkin salah satunya adalah busway, MRT dan KRL dan Bajai pemirsa. Waduh. Nah, kali ini Mamang langsung ke Dupan ya, dunia fantasi yang ada di Jakarta Utara, tepatnya di Kecamatan Ancol pemirsa. Ketika turun dari kendaraan, Mamang turun di gerbang barat gerbang barat Dupan pemirsa. Dari gerbang barat Mamang masuk jalan kaki, ternyata ada restribusi 15.000 per orang, kali 3 45.000 pemirsa. Itu jalan kaki ya. Kalau mobil nggak tahu tuh. Lalu Mamang jalan lagi dari gerbang barat menuju tempat masuknya Dupan. Ternyata jaraknya agak-agak jauh pemirsa, lumayan ya. Tapi nggak apa-apa lah, hitung-hitung hiburan ya. Apalagi yang berkunjung ke Dupan ini dengan menggunakan angkutan umum alias turun di gerbang barat dan jalan kaki, ternyata banyak pemirsa. Waduh. Jadi jalan kaki dari gerbang barat menuju tempat loket masuknya dunia fantasi itu agak jauh, tapi kalau banyakan ya seolah-olah seperti jalan santai pemirsa. Biasa kan kalau 17-an banyak jalan santai ya, acara jalan santai. Ini juga sama ya, jalan santai bersama yang lainnya. Ternyata banyakan juga. Ternyata ketika Mamang datang ke Dupan ini bertepatan dengan hari libur sekolah pemirsa, hari libur tahun ajaran ya, hari libur kenaikan kelas atau kelulusan ya. Ada yang naik kelas dan kalau kelas akhir itu lulus pemirsa. Nah, Jeddah itulah digunakan bagi anak-anak untuk liburan. Salah satu tempat liburan di Jakarta adalah Dupan, dunia fantasi ini pemirsa. Oke pemirsa, karena jarak antara gerbang barat dengan loket Dupan ini agak-agak jauh ya, Mamang sambil jalan santai menuju menuju loket yang kurang lebih jaraknya sekitar berapa ya, 500 meteran kali. Mamang akan sedikit cerita tentang Sidul ya, Sidul legendaris dari Betawi. Sidul ini banyak julukan, Sidul anak Betawi ya. Ada juga Sidul anak gedongan, Sidul anak sekolahen ya, Sidul anak kuliahan, dan yang terakhir Sidul anak gubernur Sidul anak Senayan. Waduh. Ternyata Sidul ini merupakan cerita legendaris dari tanah Betawi pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Sidul itu banyak julukan ya? Mungkin dari antara kalian ada yang tahu? Secara tidak langsung cerita Sidul ini menggambarkan cerita masyarakat Betawi pemirsa ya, menggambarkan kondisi sosial masyarakat Betawi pemirsa. Jadi kalau kalian nonton film Sidul, entah itu di TV atau mungkin di film movie-nya, dan juga mungkin kalian baca-baca tentang cerita Sidul ya di buku dongeng atau mungkin buku novel ya, kalian akan merasakan budaya kental Betawinya pemirsa. Ternyata buku cerita Sidul ini diciptakan bukan oleh orang Betawi pemirsa, tetapi oleh orang Minang ya. Waduh, siapakah dia? Kalian penasaran ya? Yang jelas bukan Bung Karno ya, Bung Karno. Pangrano Karno bukan ya, apalagi Bang Benyamin bukan ya. Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Mungkin diantara kalian sudah tahu ya. Cukup diketik aja di Google. Tapi kalau kalian penasaran ya sulit untuk mengetik Google ya, boleh jangan skip ya, ikuti cerita Mamang nih.
Dikutip dari Good News from Indonesia dengan judul artikel melihat gambaran masyarakat Betawi dalam kisah Sidul, ditulis oleh Rizky Kusumo 8 Desember 2021. Abdul Hamid atau Dul tak hanya pandai mengaji, dirinya juga pandai dalam berkelahi. Waduh, setiap hari Dul bersama teman-temannya pergi mengaji di Langgar Engkong Salim, guru agama yang juga adalah kakeknya, ya, si Engkong. Saat bulan Ramadan, Dul meminta kepadanya mak, ya kalau bahasa Sundanya, kalau Betawinya ya, untuk membelikan seragam sekolah kepadanya. Dirinya iri dengan Karto, anak gedongan dari keluarga Jawa yang setiap hari pergi ke sekolah. Babe Dul yang bekerja sebagai supir bus kota menjanjikan akan membelikan, tetapi kehidupan Dul berubah setelah bapaknya meninggal dunia karena kecelakaan. Waduh, kok meninggal dunia? Ini adalah cerita pertamanya dari cerita Sidul, pemirsa. Lalu nanti diubah lagi oleh Rano Karno, ya, bahwa Bang Benny itu tidak meninggal, pemirsa. Waduh. Inilah penggalan sinopsis buku cerita anak-anak Sidul Anak Betawi. Kisahnya menceritakan kehidupan yang kental akan budaya Betawi. Cerita Sidul ternyata datang dari orang Minang bernama Aman Datuk Majo Indo. Jadi ternyata cerita Sidul ini berasal dari orang Minang, ya, atau Sumatera Barat, bernama Aman Datuk Majo Indo. Sidul Anak Betawi pertama kali diterbitkan pada tahun 1932 oleh penerbit Balai Pustaka. Berbeda dengan buku Balai Pustaka yang biasanya menggunakan bahasa Melayu tinggi. Dalam buku ini, Aman memilih menggunakan bahasa Betawi. Waduh. Aman menyatakan ingin memperkenalkan bahasa Betawi kepada pembaca di luar Jakarta yang sebelum sering mendengar bahasa itu. Tak diianya, novel ini begitu populer. Jadi Bang Aman ini, ya, berasal dari tanah Minang, menciptakan cerita Sidul dengan bahasa Betawi dan untuk memperkenalkan budaya Betawi. Jadi untuk memperkenalkan budaya Betawi oleh orang Minang. Waduh. Aman menyatakan ingin memperkenalkan bahasa Betawi kepada pembacanya di luar Jakarta. Pada tahun 1951, Sidul Anak Betawi telah mengalami cetak ulang 5 kali. Bahkan cerita ini sempat beralih judul menjadi Sidul Anak Jakarta. Waduh. Tidak mengherankan menyebut karya ini begitu fenomenal. Bahkan selepas kesuksesan novelnya, akhirnya dilirik juga oleh sutradara film. Sutradara bernama Syuman Jaya mengadaptasinya ke layar perak pada tahun 1972. Pada film pertamanya Sidul tahun 1972 itu diperankan oleh Rano Karno kecil. Waduh. Rano Karno kecil memerankan Sidul, anak Betawi, ya, dengan ayahnya Kasman alias Bang Ben itu oleh Benyamin Sueb. Tapi yang menjadi emaknya bukan Aminah Cendakasih, pemirsa. Waduh. Lalu dilanjutkan dengan adanya film Sidul Anak Modern. Oh, ternyata ada, ya, Sidul Anak Modern. Film drama keluarga, sekuelnya dari Sidul Anak Betawi alias kelanjutannya Sidul Anak Betawi, yang diproduksi pada tahun 1976, yang disutradai oleh Syuman Jaya yang sama-sama menyutradai juga Sidul Anak Betawi, pemirsa. Ada Sidul Anak Betawi, sekarang Sidul Anak Modern. Yang uniknya Sidul Anak Modern ini tidak diperankan oleh Rano Karno, karena pada saat itu Rano Karno masih kecil, ya. Jadi ceritanya Sidul Anak Modern ini Sidulnya sudah dewasa, sudah sukses jadi musisi, pemirsa. Diperankan oleh Bung Ahmad Akbar, ya, yang kribo-kribo itu, pemirsa. Waduh. Itu memerankan Sidul Anak Modern, ya. Ceritanya Sidul Anak Betawi yang sudah dewasa menjadi Sidul Anak Modern, dan ayahnya tetap sama, ya, Benyamin Sueb. Waduh, ini ceritanya seru sekali, pemirsa. Nah, dari dulu sampai sekarang cerita Sidul ini seru sekali. Ada sedihnya, ada hiburannya, bahkan ada lucu-lucunya, pemirsa, ya. Waduh.
Kisah Sidul kemudian merambah ke layar televisi, ya, sinetron melalui Sidul Anak Sekolahan. Waduh, kembali lagi sekolah, sudah modern ya, kembali lagi ke sekolah. Waduh, yang tayang sepanjang tahun 1990-an. Hingga kini masih diputar ya. Terkadang kita bisa menontonnya di media sosial. Cerita Sidul masih tetap bisa dinikmati dalam sinetron tersebut yang dibintangi, ini dibintangi oleh Rano Karno sebagai Sidul sekolahan, yang artinya sekolahan ketika kuliah, pemirsa. Dan juga ditambahkan dengan pemeran lain, diantaranya adalah Bang Mandra, Basuki, Atun, siapa lagi ya, dan juga kekasih Sidul, Jenab dan Sarah. Ditambah orang Belanda, pemirsa ya, Hans. Ya, bagi kalian yang sudah tahu ya pemeran Sidul Anak Sekolahan. Bagi yang belum nonton, bukalah di Google atau di YouTube, pemirsa, ada, atau mungkin bisa dilihat di platform yang lain, pemirsa. Bahkan jargon-jargon kata-kata dalam cerita Sidul ini menjadi jargon kata-kata. Salah satunya jargon kata-kata di Bang Mandra, pemirsa ya, seperti memanggil nyen atau mungkin sombong amat. Waduh. Ternyata cerita Sidul merupakan gambaran budaya Betawi. Bahkan berkat film Sidul, seluruh bangsa Indonesia termasuk juga dunia mengetahui budaya-budaya Betawi ya. Memang aja suka dengan budaya Betawi, pemirsa. Berdasarkan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Aman Majuindo memang bekerja sebagai penerjemah buku anak-anak di Balai Pustaka. Terjemahan pertamanya adalah buku berjudul The Club van Jessen Klaar dari negeri Belanda. Keinginannya untuk bergelut dalam dunia anak-anak membuatnya tergerak untuk menulis cerita anak-anak. Tetapi dirinya harus rehat karena terserang penyakit paru-paru dan memutuskan untuk pulang ke Solok pada tahun 1927. Setelah sembuh, pria kelahiran Supayong, Solok, Sumatera Barat pada tahun 1896 ini lalu menulis kisah berjudul Cita-Cita Mustafa, mengisahkan sosok anak bernama Mustafa yang hidup damai dan sederhana di Sumbar. Sukses dengan cerita Mustafa, Aman lalu merencanakan untuk membuat karakter tentang anak di kampung Betawi. Akhirnya lahirlah sosok Sidul yang berasal dari pengalaman pribadi Aman. Keluar dari Sanitarium Cisarua, Aman mempunyai keinginan untuk mengarang cerita tentang anak-anak Betawi asli yang tidak mau bersekolah dan hanya mengaji hingga ketinggalan zaman. Waduh, ketinggalan dari teman-teman yang datang dari luar Betawi, pemirsa. Kata Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada profil Aman. Oke, pemirsa ya, jadi ada pertanyaan nih, apakah Sidul ini benar-benar kisah nyata yang benar-benar ada dahulu bernama Sidul yang hidup di tanah Betawi, atau hanya karangan pikiran Aman saja, pemirsa? Aman Majuindo, pengarang Sidul. Dilansir dari tirto.id, tokoh Sidul memang ada di dunia nyata. Waduh. Dul diambil dari nama kecil tetangga dekat rumah Aman di sebuah perkampungan Jatinegara pada penghujung tahun 1920-an. Aman yang aslinya orang Minang banyak mendengar selentingan kabar bahwa penduduk asli Batavia atau Jakarta atau Betawi terkenal malas dan suka berpoya-poya. Waduh, tetapi pada kenyataannya berbeda. Dia melihat seorang anak kecil yang merupakan tetangganya bernama Kasdullah, yang begitu rajin, penuh semangat dalam menuntut ilmu serta berbakti kepada orang tua, yang menurutnya sosok ini merupakan representatif murni dari masyarakat. Ucap Lopen dalam bukunya. Jadi Aman ini bertetanggaan dengan Kasdullah ya. Kasdullah ini anak kecil yang berbakti dan ingin bersekolah, rajin belajar. Waduh. Lalu oleh Aman dibuatlah cerita dengan nama kecilnya Dul. Memang Kasdullah ini selalu dipanggil dengan Dul. Aman membutuhkan waktu 3 tahun untuk mengamati perilaku
Sidul atau Kasdullah di tengah lingkungan dan keluarganya. Baru pada tahun 1932 kisah Sidul akhirnya berhasil diterbitkan oleh Balai Pustaka. Sementara itu Melanie Budianta dalam jurnal berjudul Representasi Kaum Pinggiran dan Kapitalisme menyebut sosok Sidul digambarkan menginginkan modernisasi tetapi harus kalah dengan wacana tuan yang diwakilkan oleh kakeknya. Kakek Sidul melarang cucunya bersekolah atau perempuan bekerja di wilayah publik. Sidul memang dihambat oleh tantangan budaya tradisional. Jadi pada masa itu memang orang Betawi itu lebih baik bekerja daripada bersekolah, pemirsa. Apalagi ketika Kasdullah hidup itu pada masa era kolonial Belanda, pemirsa. Di mana pada masa era kolonial Belanda ya pendidikan bagi kaum pribumi terutama orang Betawi itu tidak dibentingkan. Bahkan ada yang bilang kalau kau bersekolah itu sama artinya kau bersekolah pada sekolah untuk kaum penjajah, pemirsa. Oleh karena itu orang Betawi dilarang bersekolah, terutama sekolah-sekolah barat. Hal ini terlihat dari usaha Sidul. Ternyata Sidul ini ada usaha untuk ingin bersekolah, yaitu dengan membeli baju khas barat dan kemudian dibenci oleh kakeknya. Ini terlihat dalam film pertamanya Sidul tahun 1972 atau novel pertamanya Sidul yang ditulis oleh Aman Dato Madjo Endo. Ketika membaca novel Sidul, salah satu poin yang ingin digambarkan oleh Aman Dato Madjo Endo adalah pentingnya pendidikan. Karakter Sidul memang tergolong anak Betawi modern karena berkeinginan untuk bersekolah. Sekolah hadir sebagai perwakilan modernitas sekaligus jawaban atas keterbelakangan masyarakat Betawi, ucap Melanie dalam Good News from Indonesia. Namun ini terkendala dengan karakter kakek Sidul yang masih menolak pengaruh dari kebudayaan lain. Baginya, berangkat ke sekolah belajar huruf Latin daripada Arab adalah tindakan melanggar tradisi. Narasi pendidikan kemudian lebih menguat lagi dalam film yang disutradai oleh Suman Jaya pada tahun 1972. Di sini Suman menggambarkan perjuangan Sidul yang berhasrat untuk bersekolah. Bagi keluarga besarnya, bisa mengaji dan membaca doa saja sudah lebih dari cukup. Dari semua keluarga Sidul, hanya ibunya yang mendukung cita-cita anak kecil itu untuk bersekolah. Berdasarkan buku Tempo berjudul Suman Jaya, Sidul dan Perfilman Indonesia menyebut film ini berbicara tentang masyarakat Betawi yang terpinggirkan ketika Jakarta mengalami perubahan. Saat menonton film Sidul, perasaan tersisi sembari terhina dari anak-anak yang orang tuanya telah lama mendiami kota ini. Sungguh menjadi pemberontakan yang mengharukan. Di film ini pula Suman mempopulerkan istilah Betawi asli yang nanti memiliki penekanan dalam istilah pribumi. Di akhir film nanti Sidul berhasil bersekolah. Kesuksesan film pertama membuat Suman menayangkan lagi film Sidul Anak Modern. Kali ini dirinya menggambarkan Jakarta yang sedang jatuh cinta dalam kebudayaan modern. Sidul Anak Modern mencerminkan yang tadinya anak Betawi yang terkungkung oleh budaya, tiba-tiba dengan ada film yang keduanya Sidul Anak Modern, dia menjadi musisi yang modern, Betawi modern. Sementara itu, pada tahun 1990-an, Rano Karno mengembangkan ide cerita dalam sinetron berjudul Sidul Anak Sekolahan. Di sini Sidul sudah dewasa dan telah menyelesaikan kuliahnya. Ceritanya memang tidak lagi seter seperti Suman ya, tetapi lebih ke roman dan pemerannya lebih banyak menggandeng artis komedi. Walau masih menampilkan sisi masyarakat yang termarginalkan. Marginalkan itu terpinggirkan ya. Namun cerita ini dianggap sudah jauh dari sikap kritis. Walau begitu, budayawan Betawi Zeze Rizal menyebut kesuksesan serial tersebut dan kisah Sidul mampu menggeser pemahaman masyarakat umum soal orang Betawi. Pengaruh kisah Sidul yang penting dicatat adalah ketika hadir telah memberi perspektif baru atas stereotipe bahwa orang Betawi itu identik dengan jagoan main otot aja dan juga cukup dengan mengaji saja.
Tetapi dengan berkat film Sidul bahwa sekolah itu penting ya, sekolah itu selain mengaji ya, selain berlatih silat juga mencari ilmu yang lain, ilmu sekolah. Dilansir dari CNN Indonesia. Jadi itulah yang namanya film Sidul, pemirsa. Bagi kalian yang belum pernah lihat film Sidul, aduh, Bang Mandra bilang ya sombong amat. Kita rame, Ren. Boleh sombong amat. Anda nggak lihat kita sedang latihan. Silakan keluar. Sebentar. Mau aulan. Udah be. Bapak ngerti bahasa Indonesia tidak? Iya Pak. Tahu, cuma sebentar kali. Sebentar. Orang apaan tadi? Kagak boleh. Lu mau aja di ini sih. Tahu? Kalau orang lagi main. Ya, elah. Kita sedang latihan. Latihan mulu. Menangnya kagak.